Non di. Non di. Hah?
Ifat, halo, Mbak Nisa. Oke, Pak Fahri. Oke, dari organisasi siapa ini? Ya Pak Kabit. Ketok kan? Ketok gini. Iyalah. Wow, work from anywhere. Ya biasa lah. Itu ada Gunung Kutusari ya? Sombongnya. Enggak Pamer. Organisasi bawa 2 nih. Bawa tim 1, Mbak Lika. Oh iya. Oke, Mbak Fat, bisa dimulai kah, Mbak Anissa? Oke, ini Bu Fat masih ada trouble di mic-nya Pak ini. Pakai HP lah. Rin ke pameran JKF Batu. Coba Mbak Fat mau menit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kan? Monggo dimulai. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman PT Tapi, ada Bu Endang ya. Wah, terima kasih Bu. Ini mentor saya 2 tahun yang lalu sama Bu Fat sama Pak Budi Rajo waktu saat itu di Tati ya, di Mer bertemu kembali Pak Fahri. Ya, terima kasih Pak Bu. Terus kemudian teman Mbak Anissa dan teman-teman dari bagian organisasi, ada Mbak Alin dan Mbak Lika. Pada hari ini kita mau membahas rencana apa ya, misalnya pendampingan atau fintech lah ya untuk pembuatan proses bisnis khususnya di OPD. Nah, kebetulan bagian organisasi telah menerbitkan surat edaran Bupati kepada seluruh OPD untuk menyusun pada proses bisnis OPD. Nah, ini hampir dipastikan rata-rata sudah banyak yang nggak paham lah misalnya tentang proses bisnis ini. Pada saat kami melakukan review kemarin aja udah cukup membuat mereka juga bingung apa itu makanan, apa itu proses bisnis. Nah, itu di OPD mereka juga nggak seberapa paham sebenarnya itu. Ya setelah diarahkan sama teman-teman di
konsultan dari Mbak Anissa dan tim agak lumayan lah sudah mulai, tapi kemudian berikutnya ditindaklanjuti oleh bagian organisasi karena organisasi sudah menyusun proses bisnis untuk di tingkat Pemda. Saya belum tahu kedalamannya sampai berapa ya, saya lupa sampai berapa kedalamannya, pakai urusan atau gimana kemarin waktu dibahas sama Mbak Anissa juga. Nah itu, untuk itu hari ini mungkin ini biar persepsinya sama dan bagaimana cara untuk melakukan pendampingan kepada OPD di minggu depan, misalnya 2 hari ya, itu agar OPD bisa menyusun peta proses bisnis sesuai dengan tenggat akhir dari SE Bupati. Tenggat akhirnya tanggal 12, 12 Agustus itu sama organisasi diminta untuk dikumpulkan. Nah, pada dasarnya juga organisasi juga kolaborasi lah ini dengan Kominfo. Kami juga membutuhkan itu juga di arsitektur probis, ya. Jadi ya ini saling mendukung lah gitu. Ya, nanti jadi seperti apa? Nah, teknik-tekniknya atau secara teknisnya seperti gimana, monggo nanti kita bicarakan, mumpung ada Mbak Alin dan Mbak Rika dari organisasi dan juga ada Bufat ya yang lebih terkait dengan tata kelola. Baik, itu ya, monggo saya silakan ke Bufat dulu ya. Oke, monggo saya lanjutkan ke Bufat. Monggo Bufat. Ya, terima kasih Pak Fahri. Yang terhormat Bu Endang, Mbak Nisa, dan teman-teman organisasi. Kemarin pembicaraan terakhir dengan Mbak Nisa dan tim itu kan kita rencananya minggu depan itu mau mengadakan BIMTEK atau pelatihan. Nah, tujuan kita itu kan sebenarnya untuk menyamakan persepsi semua OPD bahwa ketika menyusun sebuah proses bisnis itu langkah-langkahnya seperti ini, bentuknya seperti ini, mungkin flow-nya seperti ini. Jadi biar tidak punya pemikiran masing-masing, mungkin ada juga beberapa OPD yang sudah ngerti tapi tidak tahu teorinya dari mana nyusun probisnya. Nah, kita samakan aja semuanya. Sekaligus juga untuk yang probis kabupaten itu kan kita belum sampai ke lintas fungsi. Peta lintas fungsi, Bu. Peta lintas fungsi ya. Iya. Nah, mungkin kita nanti barengan ketika OPD menyusun itu peta lintas fungsinya juga kita susun karena secara Pemkab atau bagian organisasi ini juga kan belum begitu paham ketika proses pengelolaan keuangan itu ujungnya dari mana sampai pangkalnya dari mana sampai berujung apa, itu kan mungkin tahapan secara rigidnya juga belum paham. Nah, itu nanti kan yang akan masuk di proses peta lintas fungsinya. Nah, jadi sekalian barengan OPD nyusun, kemudian nanti dianalisis jadi peta lintas fungsinya seperti itu. Nah, rencananya Mbak Alin ini nanti kita pelatihan itu ada 2 kali. Yang pertama itu nanti pesertanya kita dari Kominfo, organisasi, dan Bapeda. Nah, jadi yang pentolannya dulu ini yang harus dipahamkan. Jadi ketika nanti OPD dilatih atau di BIMTEK tentang probis ini, kita bertiga ini sudah paham duluan. Ketika ada yang tanya, kita bisa membantu menjelaskan. Sekaligus nanti setelah pelatihan OPD nanti kita ada desk juga, karena setelah pelatihan, setelah ada persamaan persepsi, teman-teman OPD diberi PR untuk mengerjakan probisnya masing-masing. Nah, ketika proses penyelesaian probis OPD ini, kita bertiga, organisasi, Bapeda, dan Diskominfo ini bisa membantu teman-teman ketika ada kesulitan. Ini harusnya seperti apa sih alurnya, bentuknya, tahapannya, idealnya seperti apa sih, gitu. Seperti itu sih kalau rencana dari kami. Monggo untuk
tanggapannya dari Mbak Nisa dan Bu Endang. Makasih. Mungkin buat hari ini agak ini Bu, kita sedikit drawback buat provinsi level kota karena 3 hari kemarin buat persiapan hari ini tuh saya juga sudah berdiskusi terus sama Bu Endang buat provinsi level kota sama provinsi level OPD di Pemda Gresik ini nanti alurnya seperti apa, nanti penjelasan lebih detailnya langsung sama Bu Endang karena kan kemarin juga sudah sempat saya bilang ke Bu Fat juga, nanti detailnya langsung sama Bu Endang ya Bu, karena Bu Endang yang ini jauh lebih expert buat Provis daripada saya ini. Monggo Bu Endang. Oke, baik, matur nuwun Mbak Anissa, ngapunten. Salam bertemu kembali Bu Fatma, Pak Fahri, dan juga Bapak Ibu dari bagian organisasi. Alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri bahwa salah satu tujuan dari proses bisnis adalah memang tersusunnya proses bisnis level OPD sesuai dengan arahan atau surat edaran yang sudah ada. Kemudian tadi yang disampaikan Bu Fatma, saya sangat setuju sekali, memang perlu ada agen-agen of change begitu ya Bu untuk penyusunan ini. Jadi memang benar dengan jenengan Kominfo, bagian organisasi dan juga Bapeda akan dipahamkan dulu dalam artian biar punya satu pemahaman yang sama dulu di depan, baru nanti ketika sesi dengan OPD Bapak Ibu itu bisa menjadi istilahnya pendamping juga begitu, karena memang kan OPD-nya banyak, jadi nanti kalau hanya satu di depan tentu juga akan kesusahan gitu. Sehingga mekanisme ini saya sangat setuju sekali, ada agent of change dulu, kemudian baru nanti kita persamaan persepsi secara keseluruhan. Sepertinya langsung saja karena tadi info dari Mbak Anissa juga bagian organisasi akan ada agenda begitu nggih. Saya izin share screen. Penyusunan peta proses bisnis pemerintah Kabupaten Gresik hari ini sebenarnya kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau tadi Mbak Anissa bilang saya lebih expert, sebenarnya juga tidak, karena memang untuk proses bisnis ini dari pusat pun begitu ya, meskipun sudah ada regulasinya Permenpan 19/2018, tapi memang untuk implementasinya tidak ada panduan khusus begitu, dan juga tidak ada panduan pakem, sehingga di beberapa daerah tidak hanya Gresik, misalkan sebelumnya kemarin Surabaya, itu juga posisinya kita masih menerka-nerka, menerawang begitu. Apalagi memang karena dasaran utama ngoten nggih acuan proses bisnis kalau di pemerintah daerah itu kan adanya adalah di RPJMD. Itu adalah untuk level kotanya, kemudian nanti untuk di level OPD-nya bisa pakai Renstra OPD dan juga SOTK-nya. Nah, dengan demikian karena memang satu Pemda dan yang lainnya itu RPJMD-nya meskipun secara nama bab mungkin sama nggih, tetapi skema isi di dalamnya itu kan biasanya berbeda-beda dan secara prioritas daerah itu juga beda. Sehingga memang sebelumnya misalkan di Surabaya bilangnya gini gitu secara mekanismenya, di Gresik bisa jadi perlu ada kustomisasi tertentu. Sehingga memang yang perlu difahami terlebih dahulu, kita paham acuannya dulu Bapak Ibu. Kalau di level kota kita memang harus pegang RPJMD begitu ya. Kemudian kalau di level OPD-nya nanti punya Renstra dan juga SOTK-nya. Nah, mungkin sedikit kembali throwback ke definisi dulu nih Bapak Ibu, karena memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Anissa tadi, ada beberapa hal yang memang kalau dari saya pribadi itu butuh didiskusikan nanti untuk hasil probis di level kotanya. Nah, untuk proses utama sendiri pada dasarnya adalah proses-proses yang dia berpengaruh langsung terhadap ketercapaian visi misi dan memang arahannya fokus lebih banyaknya adalah ke pengguna eksternal begitu sebagai nilai utama yang diberikan dari proses ini. Nah, untuk proses manajemen sifatnya adalah mengelola operasional dan manajemen dari suatu sistem pemerintahan, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten, yang fokus utamanya lebih kepada untuk pemenuhan kebutuhan pengguna internal, itu proses manajemen. Nah, proses pendukung sendiri, kalau bahasa di Permenpan 19 sebenarnya adalah yang bukan utama dan manajemen. Tapi kan susah nih Bapak Ibu kalau kita bilang yang bukan utama dan manajemen. Nah, ditemukan satu kata kuncinya adalah added value atau nilai tambah.
pemberian nilai manfaat begitu. Tetapi memang pun kalau tidak ada proses pendukung ini, pada dasarnya proses utama dan manajemen itu masih bisa berjalan. Tetapi kalau ada proses ini, maka bisa lebih optimal. Nah, sebelum kita memastikan bahwa komposisi dari proses bisnis itu ada utama, manajemen, dan pendukung, izin menyampaikan juga, sebenarnya kalau dari Permenpan RB 19, itu masih ada ketidakkonsistenan istilah begitu ya. Ada proses inti, manajemen, pendukung, kemudian ininya tidak ada pakem harus 3 ini sebenarnya. Utama, manajemen, pendukung. Karena istilahnya memang cukup beda-beda kalau di Permenpan. Tetapi coba disadur pada proses utama itu berarti representatif dari proses inti, kemudian manajemen itu manajerial begitu, sementara untuk yang pendukungnya ditaruh di paling akhir atau di bagian ketiga. Nah, tetapi Bapak Ibu, mungkin ini sedikit disclaimer di depan dulu nggih, bahwa proses pendukung ini sangat bergantung sekali pada karakteristik dari masing-masing Pemdanya gitu. Kalaupun misalkan proses pendukung harus adakah gitu, saya bisa menjawab ini belum saya buktikan secara penelitian dan lain sebagainya nggih Bu, tapi harusnya kalau proses pendukung tidak ada pun tidak apa-apa gitu. Kalau ternyata memang secara proses utama dan manajemen itu sudah mengcover semua. Itu secara definisi. Nah, kemarin mungkin juga sudah disampaikan Mbak Anissa nggih, Bapak Ibu, Bu Fatma dan Bapak Ibu dari organisasi, bahwa untuk penentuan proses utama level kota, kita coba lihat, ini saya coba breakdown dari RPJMD-nya Gresik, komposisi yang ada itu adalah misi, tujuan, sasaran, urusan, kemudian nanti ada tabel selanjutnya itu adalah setiap urusan punya program. Seperti itu untuk RPJMD-nya. Nah, bagaimana pemanfaatan dokumen RPJMD itu atau isi dari RPJMD untuk penentuan proses bisnis di level kota? Hasil kajian dan juga hasil diskusi dengan beberapa rekan konsultan-konsultan yang lain juga, bahwa memang untuk yang proses level 0 itu kita ambil dari tujuan yang mendukung misi. Jadi setiap misi itu punya tujuan. Nah, tujuan itulah yang akan kita buat sebagai calon proses level 0. Nah, turunannya itu ada sasaran, berarti adalah level selanjutnya, dan juga urusan. Dari mekanisme ini, kalau dilihat dari RPJMD-nya Gresik, kan punya 5 misi, masing-masing misi punya 1 tujuan, sehingga ada 5 tujuan. Nah, dari dokumen inilah, dari tabel inilah, pertama kita identifikasi proses level 0, level 1, kemudian juga level selanjutnya. Sebagai contoh, ini kan tujuan untuk misi 1 itu adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik baru yang inovatif, kolaboratif, dan cerdas berdasarkan good and clean governance. Nah, ini kan cukup panjang ya Bu, secara ini bahasa. Nah, kita bisa mengambil inti dari tujuan ini itu apa untuk bisa dijadikan calon nama proses di level 0. Nah, untuk sasarannya sendiri, berarti ini nanti akan ketemu satu proses, karena di satu tujuan ini ada 2 sasaran, maka akan diturunkan menjadi 2 proses di level 1. Nah, untuk yang di level N-nya gitu itu adalah penyebutannya cenderung ke urusan, karena kalau saya lihat di programnya, turunan dari sasaran itu kan ada program di setiap urusan. Nah, untuk program sendiri itu lebih condong ke detail dari urusan itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan komunikasi dan informatika itu kan urusan. Nah, program yang ada di komunikasi dan informatika itu adalah ternyata 2 sub urusannya, yaitu komunikasi dan satunya adalah Aptika begitu. Sehingga hasilnya begitu nggih, untuk yang proses bisnis utama, ini sedikit saya zoom. Nah, untuk proses utama ada 5 sebagaimana dengan tujuan dari RPJMD, turunan misi yang memang ada 5, yaitu ada ini misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, dan misi 5 begitu. Kemudian untuk proses manajerial dari mana? Hasil kajian, karena secara definisi manajerial itu adalah proses yang mendukung operasional dan manajemen pemerintah, maka kami mendapati kata kuncinya itu adalah
fungsi dari OPD menjalankan urusan penunjang dan pendukung urusan pemerintahan. Contohnya adalah paling sederhananya badan-badan begitu nggih, dan juga beberapa bagian di sekretaris daerah. Nah, kalau untuk proses pendukung ini sekali lagi belum final nggih Bapak Ibu, karena ini nanti sangat bergantung pada hasil diskusi kita di hari ini untuk secara turunan dari proses bisnis level satunya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat saya kasih contoh yang tata kelola pemerintahan Gresik Baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas nggih Bapak Ibu. Ini kalau diturunkan ternyata ini menjadi ada dua, tadi sasarannya kan ada dua nggih. Ada tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas dan inovasi daerah. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk urusan yang menaungi tata kelola pemerintah yang bersih, ini kan sebagian besar adalah urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika, ada Dispenduk Capil, perpustakaan begitu, salah satunya. Nah, kemarin info dari Mbak Anissa juga dipertanyakan, loh Mbak ini pendukung ada pengelolaan teknologi informasi, tetapi ternyata di proses utamanya sendiri di level kota itu ada urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, apakah itu memungkinkan double gitu kan ya? Apakah dia utama terus dia jadi pendukung? Saya balikan dulu. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi itu kalau berdasarkan amanah RPJMD di misi 1 itu menjadi core atau hanya menjadi tools begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan dia memang menjadi core yang harus ada, kalau tidak ada misi itu tidak bisa tercapai, maka dia akan lebih condong dimasukkan sebagai proses utama, turunan proses utama. Tetapi kalau misalkan dikatakan, oh enggak Mbak, itu hanya support saja. Kalaupun enggak ada, ya enggak apa-apa, misinya bisa tercapai. Kalau misalkan seperti itu, maka dia cukup dijadikan pendukung. Nah, monggo, mungkin saya butuh tanggapan terlebih dahulu dari Bu Fatma dan tim terkait dengan posisi Dinas Komunikasi dan Informatika atau ketiga urusan, yaitu persandian, kemudian penyelenggaraan statistik dan juga komunikasi informatika di misi 1 itu apakah sebagai core yang harus ada, kalau nggak ada nggak bisa berjalan, ataukah dia hanya pendukung yang kalau ada akan membuat pelaksanaan tata kelola itu menjadi lebih optimal. Monggo. Oke, makasih Bu Nisa. Bu Nisa. Makasih Bu Endang. Kalau di Diskominfo sendiri itu kan memang ada 3 urusan ya Bu. Kalau yang komunikasi dan informatika itu ada 2 sub, yaitu komunikasi publik, informasi publik dan Aptika. Nah, kalau Aptika sendiri otomatis dia adalah pendukung dari indeks SPBE yang jadi sasaran, indikator sasaran. Yang persandian itu juga sama. Kemudian statistik itu juga masuk semuanya ke situ. Nah, yang jadi pertanyaan itu ada satu yang tidak semuanya, tapi ada beberapa yang masuk sih, seperti pengaduan itu kan mendukung juga ke indeks SPBE. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa semua urusan di Diskominfo itu memang pendukung dari indeks SPBE. Jadi dia semuanya masuk ke utama atau inti. Gitu, Bu. Nggih, kalau begitu memang nanti revisinya adalah di proses pendukungnya nggih Bu. Kan kemarin disampaikan Mbak Anissa yang di slide ini kan pengelolaan teknologi informasinya jadi pendukung nggih. Berarti ini nanti dihapus karena sudah tercover di turunan misi 1 yang diproses tata kelola pemerintahan Gresik Baru yang inovatif kolaboratif. Karena memang secara indikator sasarannya menyebutkan indeks SPBE nggih. Iya Bu, itu pindah ke proses yang pendukungnya siap. Siap Bu. Kemudian saya mau bertanya juga Bu, ini masih sama di misi 1 karena memang kalau misi 2, 3 dan 4 itu sudah tidak ada masalah Bu, dalam artian tidak ada tumpang tindih yang terlalu begitu dengan proses yang lainnya.
Nah, yang juga cukup saya tanyakan adalah yang ini Bu, untuk yang sasaran kedua dari misi 1, inovasi daerah berdasarkan pembangunan kolaboratif. Itu kan indeks sasarannya inovasi daerah nggih Bu? Indeks inovasi daerah. Iya, betul. Nggih. Nah, kalau dilihat secara urusan yang berkaitan dengan sasaran itu, kan isinya adalah badan-badan utamanya nggih, Bu. Ada Badan Perencanaan Pembangunan, Pendapatan Keuangan, Kepegawaian. Nah, sementara kalau dari hasil kajian yang secara definisi manajerial itu kan posisinya adalah memang fungsi-fungsi dari OPD yang sifatnya adalah urusan pendukung dan penunjang pemerintah daerah, ngoten. Nah, tapi ini posisinya secara urusannya ada di turunan misi 1 di sasaran kedua. Pripun itu, Bu? Ini kalau yang untuk inovasi ini kok saya kurang setuju ya kalau Ya. itu apa namanya urusan dari yang disebutkan ini. Kalau inovasi itu kan sebenarnya memang semua OPD diharapkan memang punya inovasi. Tetapi selama ini yang menghimpun inovasi itu memang Bapeda dan bagian organisasi. Penghimpunannya di situ. Cuman mungkin di ini aja Mbak, titik beratnya di litbang Mbak. Di Bapeda kan ada bidang litbang. Nah, sebenarnya kan di Bapeda yang sebagai perencanaan. Siap-siap. Berarti dapat gambaran Bu. Berarti nanti kita secara menuliskan turunannya, karena memang kan kemarin turunan langsung dari sasaran itu kan keurusan nggih Bu di tabel yang ngapunten. Yang di tabel ini kan kita dapati langsung urusan. Berarti nanti memang kita perlu lebih telaah karena ternyata inovasi itu iya di Bapeda, tapi dia di bagian litbangnya. Berarti nanti kita secara nulis turunannya agar tidak tumpang tindih dengan proses manajerial, kita tulis penyelenggaraan penelitian atau pengembangan daerah ngoten mawon nggih, Bu. Iya, Bu, ya. Nggih, siap, nggih. Dapat poin. Sampun nggih, Mbak Anissa. Insya Allah kalau itu sudah dapat satu poin yang kita sama-sama bisa pahami sih, sehingga nanti nggak tempuk sama proses manajerialnya. Ya, nggih, Bu Endang siap. Nggih, kalau begitu insya Allah secara proses utama di level kota, nopo ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke turunan OPD-nya? Organisasi. Tambahan Bu Endang. Nggih, Kalau inovasi ini selain yang ada di Litbang itu sebenarnya kan kita ada yang namanya Smart City. Nah, itu salah satu indikatornya itu masuk di kita bahwa inovasi yang dilakukan atau yang diterapkan berdasarkan Master Plan Smart City gitu. Nah, itu gimana? Itu masuk atau tidak itu? Iya, ini kalau secara programnya sendiri apa Bu kalau di Kominfo Bu? Terkait dengan cuman gini Mbak, yang di indikator sasaran itu kan dia punya kan indeks inovasi ya. Indeks inovasi daerah Bu. Indeks inovasi daerah. Nah, itu yang berperan di situ memang Litbang gitu. Tetapi kalau yang di kita enggak tahu Pak Fahri itu permintaan data dari mana, karena di Renstra kita tidak ada indeks itu. Itu Mbak, kalau yang kalau untuk yang tadi yang disebut soal berapa inovasi daerah yang masuk dalam Master Plan Smart City itu adalah keluaran output dari subkegiatan. Subkegiatan itu di Permendagrinya, ya. Jadi di situnya. Oh iya ya, ingat Pak Fahri. Bu Endang, untuk subkegiatan yang sesuai nomenklatur dari Kemendagri, Kemendagri 90 kan, nggih Bu? 90 Pak nggih. Itu kan keluarannya itu sudah dikunci bahwa subkegiatan ini outputnya harus begini. Nah, itu salah satu output dari subkegiatan itu adalah berapa inovasi yang diterapkan sesuai dengan Master Plan Smart City gitu. Jadi bukan dari RPJMD. Nggih. Mungkin secara kalau saya tidak tahu apakah monggo pripun Pak Fahri dulu. Iya, kalau saya sih melihatnya
karena itu kan given ya dari dan bukan diatur di RPJMD, ya kita yang ikut yang diatur di RPJMD aja gitu. Jadi saya rasa itu kan output aja dari suatu kegiatan. Jadi tidak menjadi apa ya, ya harus jadi urusan yang ikut diurus, begitu loh maksudnya. Karena itu kan kalau masuk di kegiatan itu masuk ke urusannya komunikasi dan informatika, di informatikanya, di Aptika. Nah, di Aptika itu program Aptika, kegiatan Aptika, program Aptika ada kegiatan apa itu saya lupa, terus bawahnya ada kegiatan tadi yang tentang ekosistem smart city, outputnya jumlah inovasi yang ada di dalam master plan kayak gitu. Jadi Cuman ya itu, bisa ya, jadi itu hal yang harus indeks inovasi daerah tadi. Nggih, nopo ngeten Bu, nanti itu mungkin akan bisa terlihatnya ketika di peta lintas fungsi ngoten. Maksudnya secara nomenklatur mungkin secara nanti di sininya ketika kita menuliskannya itu fokus hanya di pengembangan litbangnya ngoten. Kemudian tapi nanti secara penulisan pas kita di lintas fungsi kan bisa jadi hasil penelitian atau inovasi dari litbangnya itu eksekutornya ada di Kominfo begitu. Mungkin untuk secara pembuatan toolsnya atau dan lain sebagainya. Mungkin bisa seperti itu. Bisa jadi. Tapi Mbak, itu kan tetap masanya kan indeks inovasinya kan ada di ikut di Litbang. Iya. Gitu. Iya, berarti di anu Mbak dicuekin aja kalau itu. Nggih. Siap. Berarti ini secara meskipun urusan di RPJMD-nya itu misalkan banyak, kami boleh mengotak-atik ngoten nggih Bu Fatma? Monggo karena nggih. waktu penetapan urusan yang ada di kolom itu rancu gitu loh Bu. Kok maksudnya yang bersinggungan sedikit aja dia dimasukkan di situ. Jadinya kan double-double. Ya, nggih. Urusan ini juga di sasaran ini, urusan yang sama di sasaran yang lain kan gitu. Jadi Leres. monggo. Berarti begini Mbak Anissa, nanti kita perlu menelaah lebih dalam terkait dengan indikatornya saja. Pun kalau misalkan nanti OP dalam artian urusan kan nanti jatuhnya ke OPD-nya nggih di peta relasinya. Nah, secara penulisan untuk subprosesnya yang di bawahnya sasaran itu tidak perlu semua urusannya, tetapi memang kita perlu sesuaikan saja gitu. Hanya nanti secara di peta lintas fungsi dan juga di peta relasinya mungkin bisa kita masukkan contoh misalkan untuk yang indeks SPBE tadi kan mau tidak mau kalau yang namanya layanan publik aslinya kan ya berkaitan dengan layanan publik sektoral ngoten kan nggih Bu. Jadi memang tidak lepas tidak hanya Diskominfo saja gitu, tetapi memang itu kan tidak perlu ditulisin satu-satu semua urusannya ngoten. Itu nanti mainnya ke sana saja. Siap Bu Endang. Sama ini Bu, saya mungkin konfirmasi di RPJMD itu kan di bagian program tuh ada urusan penanggulangan bencana Bu, tetapi di daftar urusannya itu kan nggak ada urusan penanggulangan bencana dan itu dimasukkan ke dinas sosial yang untuk penanggulangan bencana. Niku pripun mau dimunculkan nama badan penanggulangan bencana atau tetap memang dinas sosial Bu? Kalau OPD BPBD itu kan memang ada Bu. Yeah. Jadi untuk nama OPD yang terlibat di peta lintas fungsi ya harus muncul. Kalau enggak muncul nanti dia bertanya-tanya loh peran saya. Oke. Siap. Ini konfirmasi mawon karena memang kemarin awalnya kan kita tidak dan itu urusannya ada kan Bu harusnya Bu. Urusan penanggulangan bencana kan nggih. Ada. Siap. Sama yang ini, yang OPD baru itu Bu. Di RPJMD kan belum bunyi itu yang pemadaran sama apa ya yang baru ya. Wah, nggih, berarti nanti konfirmasi ke Mbak Anissa itu yang baru. Pemadam kebakaran ya Bu kalau enggak salah yang baru ya. Iya, pemadam kebakaran dan penyelamatan, Mbak. Ada penyelamatannya. Sebenarnya yang saya Damkar dulu itu ya sudah ada, tapi masih masuk di Pol PP.
Nah, masuk di Pol PP. Mungkin kalau pas di RPJM yang lama, kan RPJM-nya belum berubah. Nah, itu kayaknya masih masuk di dalam struktur organisasinya Pol PP. Gitu. Nggih, siap. Nanti berarti kita cek lagi ya Mbak Anissa ya untuk OPD penanggung jawabnya di masing-masing ini proses besarnya ya. Nggih, Bu Endang, siap. Kemudian, nah yang ditanya-tanyakan kan lebih ke nanti kalau diturunkan ke level OPD pripun, ngoten kan nggih. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, bunyi di level kota di terakhirnya itu kalau kami suggest dibunyikan cukup sampai nama urusan mawon. Contoh, nggih, kan di sasaran 1, misi 1 itu kan salah 3 contoh urusannya kan memang urusan dari Dinas Komunikasi dan Informatika nggih, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika, penyelenggaraan statistik dan juga penyelenggaraan persandian. Kalau mau sampai ke program itu berarti detailnya. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika ini terdiri dari 2 program. Statistik ini 1, persandian ini 1, sebagaimana amanah dari sub urusan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 2014 ngoten. Nah, bagaimana mekanismenya akan diturunkan ke level OPD Bapak Ibu? Kemarin saya coba melihat rensranya Diskominfo, kami mendapati ada 3 sasaran, nggih, Bu Fatma. Iya Bu, betul. Nggih, ada 3 sasaran. Di sana itu saya mendapati informasi yang bisa kami jadikan acuan adalah sasaran itu terlihat bidang mana yang mengampu plus urusan apa yang menjadi turunan dari sasaran itu, ngoten. Nah, sehingga mekanismenya nanti saya berharap sih semua rensranya OPD nanti begitu, sehingga nanti pas kita paparan ke OPD tidak ada banyak pertanyaan yang berarti dalam artian oh pada posisi dokumen yang sama, ngoten. Nah, kami dapati ada 3 sasaran. Sasaran pertama itu bidang yang mengampu adalah bidang teknologi informatika. Kemudian di sasaran kedua yang mengampu itu ada bidang SPBE. Kemudian yang terakhir itu ada sasaran untuk statistik, ngoten. Kurang lebih seperti itu. Nah, di masing-masing itu juga sasarannya itu diperlihatkan, oh ternyata sasaran ini merujuk kepada urusan yang mana. Nah, sehingga mekanisme untuk penurunan ke level OPD-nya saya lebih condong begini Bu, nanti nama urusan yang sudah kita tuliskan di level kota, contoh ini Diskominfo kan ada 3 nggih, penyelenggaraan komunikasi dan informatika, penyelenggaraan persandian, dan juga ada penyelenggaraan statistik. Ini ada 3. Ini berarti nanti jadi level pertamanya di OPD itu. Jadi dia punya 3 proses utama untuk dinas itu, ada 3. Nah, untuk turunannya bagaimana? Nah, untuk turunannya kita bisa melihatnya itu adalah di subkoordinatornya. Karena kalau bidang nanti jadinya tempuk. Jadi aslinya kan 3 urusan ini tuh sudah mengcover 3 bidang, tetapi memang ada ininya cross functionnya gitu. Misalkan penyelenggaraan komunikasi dan informatika itu ternyata ditangani oleh bidang teknologi informatika dan juga statistik dan informasi publik, sehingga turunannya saya lebih condongnya seperti ini. Urusan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dibunyikan dalam sasaran itu kan dia mengarahnya ke infrastruktur, ke integrasi sistem, ke pengelolaan aplikasi, layanan SPBE, tata kelola SPBE, komunikasi publik dan juga penyebar luasan informasi. Itu turunannya. Nah, untuk penyelenggaraan persandian sendiri, itu turunannya menjadi keamanan informasi dan persandian. Nah, untuk penyelenggaraan statistik itu turunannya 1, yaitu statistik gitu, secara nomenklatur di subkoordinator. Nanti kalau untuk secara penulisan proses mungkin itu perlu didiskusikan, entah mungkin penyelenggaraan statistik sektoral atau apa. Nah, setelah kita mappingkan itu, kita turunkan kembali. Contoh ini saya ambil di statistik nggih Bu, saya lihatnya, nah kalau tadi adalah lihat di sasarannya, di rensranya,
dan sebenarnya sudah lihat juga untuk secara di SOTK subkoordinator. Setelah itu, untuk mendapati turunan dari penyelenggaraan statistik ini apa, kemarin kami coba mengkaji SOTK-nya. Jadi fungsi penjelasan tugas pokok dan fungsi di seksi statistik itu seperti apa? 1 sampai 4 atau 1 sampai 3 itu kan masih condong ke yang sifatnya sama, yaitu perencanaan, penyusunan program, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dilihat intinya statistik itu ngapain, kemarin kami mendapati mulai yang merencanakan pengumpulan data statistik sampai ada penyebarluasan. Sehingga kami ambil istilah besarnya, statistik itu dibagi dua, Bu. Ada penyelenggaraan SDI dan ada pendampingan dan monef SDI. Ini kami ambil dari istilah yang ada di tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi, yaitu di seksi statistik. Nah, untuk penyelenggaraan SDI sendiri, itu ngapain sih sebenarnya? Itu ada perencanaan data, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Sementara kalau pendampingan dan monef, itu ada dua proses besarnya, yaitu pendampingan dan fasilitasi. Yang satunya adalah monef pelaporan SDI, penyelenggaraan SDI. Ngoten kurang lebih Bu Fatma secara mekanisme penurunannya. Mohon izin Bu Endang. Nggih. Untuk satu proses bisnis di statistik ini, kalau di penyelenggaraan SDI sendiri ini memang mulai dari pengumpulan, kemudian pemeriksaan, penyebarluasan itu memang tusinya dari si statistik ini. Nggih. Yang untuk perencanaannya itu jatuhnya ke Bapeda. Nah, nanti mungkin ketika kita penggambaran di lintas fungsinya nanti ketemunya di situ gitu. Memang SDI itu kan bukan hanya peran Kominfo, jadi ada peran Bapeda juga di situ. Nah, ini mungkin ada pemisahan tahapan ini kalau perencanaan bukan di Kominfo tapi di Bapeda gitu. Nggih, siap. Boleh, Bu. Karena kami kemarin memang iya kan perencanaan itu pada dasarnya malah lebih besarnya ke forum satu datanya nggih, Bu. Di forum satu datanya gitu. Memang posisinya kalau Kominfo sebagai wali data nggih ada, tapi memang condongnya karena koordinator di SDI-nya kan ada di Bapeda. Monggo kalau nanti mau dikeluarkan boleh. Jadi memang fokus ke pengumpulannya saja dan sampai penyebarluasan. Kalau ini kan prosesnya memang ngomong masalah SDI ya Bu. Nggih. Mungkin takutnya nanti ini ada yang nggak keurus di Bapeda, nanti gimana caranya ya? Maksudnya pripun, Bu? Nah, kalau di sini kan memang kita nanti milihnya kan cuma 3 proses ini untuk yang penyelenggaraan SDI. Milihnya di sini, tetapi perencanaannya nanti karena di Bapeda sendiri itu kan enggak ada urusan ini. Untuk yang tahapan pertama perencanaan data nanti apakah tidak diakomodasi di probisnya Bapeda gitu loh. Ngeten, saya Mbak Anissa bisa minta tolong dibukakan range-nya Kominfo. Sebenarnya kalau dibilang tidak ada di tusinya ada sih Bu, tetapi memang tidak saklek bilang perencanaan. Tapi kalau tidak salah itu kerjasama apa gitu. Monggo Mbak Anissa minta tolong. Nggih. Sebentar. Iya, makanya Mas Eng kenapa bilang kalau gambar itu emang lihatnya dari Sudah muncul Bu Endang? Sudah. Yang seksi statistik Mbak Anissa. Nggih. Ini. Nah, ini di bagian D, Bu Fatma, ngapunten, ini melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyusun data statistik dasar. Oh, ini menyusun datanya, nggih. Tidak memang disebutkan dalam saya tadi kemarin bacanya adalah kerjasama dalam hal penentuan daftar data. Kan kalau di perencanaan fokusnya itu, nggih, penentuan daftar datanya gitu.
berarti perlu dilihat juga di Bapeda sih Bu, kalau nanti memang mereka tidak ada eksplisit keluar begitu di salah satu seksi ataupun subbagiannya, maka mending kalau menurut saya di cover di seksi statistik mawon mboten apa. Karena untuk penerapannya sendiri Bu, di Pripun? bidang Litbang Bapeda itu kan ada yang namanya subkoordinator data. Nah, sebenarnya mungkin kalau di tusinya itu tidak bunyi, tetapi dengan adanya Perpres 1 data ini sudah mengamanatkan ke kita bahwa Bapeda harus begini, Kominfo harus begini gitu. Apakah itu bisa jadi dasar? Jadi bukan hanya tusi, adanya amanat dari Perpres atau aturan di atas apa ya, perda atau perbuk gitu. Nggih, leres Bu, saged itu bisa salah satu mekanisme memperjelas tusi-tusi dari setiap OPD sebenarnya. Karena kan kadang kalau kita nulis di masing-masing Rensra ataupun di SOTK-nya kadang kan tidak detail kan nggih Bu. Sehingga memang nanti mekanismenya itu bisa kita jadikan salah satu referensi. Di satu datanya disebutkan kalau koordinatornya Bapeda kan nggih Bu. Ya, betul. Nggih, ya itu kalau saya sih condongnya adalah memang karena perencanaan itu adalah tugasnya forum satu data, ngoten nggih, di mana forum satu data itu kan ada anggotanya, ada wali data, ada koordinatornya, kemudian juga ada pembina data. Sebenarnya itu sehingga nanti memang sangat terlihatnya ketika di peta lintas fungsi perencanaan data itu akan terlihat perannya itu gitu. Tapi memang penting untuk dipastikan bahwa proses itu dicantolkan kepada salah satu, jangan sampai karena fungsinya itu adalah forum satu data, nanti malah di Kominfo nggak ada, di Bapeda nggak ada gitu. Jadi nanti itu yang perlu dipastikan. Ya, ya Bu. Contohnya yang statistik ini aja berarti nanti ketika di di peta proses bisnis kabupaten nanti kan lintas fungsinya kan nanti kelihatan ketika ada proses yang namanya penyelenggaraan statistik daerah mungkin gitu. Berarti di situ nanti aktornya itu kan ada beberapa, ada UPD, ada Bapeda, ada Diskominfo. Dengan alur mulai dari Bapeda bikin dulu daftar datanya atau perencanaan datanya. Kemudian pada saat pengumpulan data nanti Diskominfo yang action sama OPD kan gitu. OPD, nggih. Ketika kita ngomong masalah besar di kabupaten itu sudah jelas ketika ada urusan ini, oh berarti OPD ini aja yang ini loh yang terlibat dan kamu harus ngapain kan gitu. Kalau selama ini kan kita jojo-jojoan gitu loh, itu tugasmu. Nggih, leres Bu. Untuk yang penyelenggaraan itu memang harusnya sangat terlihat nanti di perencanaan itu Bapeda karena memang sebagai koordinatornya, kemudian nanti di pengumpulan itu ada produsen data kan sebenarnya yang lebih banyak, tetapi memang si wali data ini akan mendampingi. Kemudian kalau pemeriksaan nanti fokus di wali datanya, kemudian nanti di penyebar luasan di wali datanya. Nggih, leres Bu. Ya, mau nambahkan dikit Bu Endang. Nggih, pripun Pak? Yang saya tadi kan soal ada subkor di Litbang. Saya kalau baca di perbuknya itu tusinya memang ada subkor data perencanaan dan kelitbangan, di mana salah satu tugasnya itu menyusun rencana pengolahan data, perencanaan dan penelitian pengembangan daerah, mengelola data dan informasi. Nah, kalau melihat kayak itu, kayaknya tadi yang disebut membuat data ya, elemen datanya itu ya memang dari teman-teman ini sudah ada di subkor data perencanaan dan kelitbangan. Cuman takutnya mereka nanti ngomongnya, oh ini kan yang saya olah itu kan penelitian dan pengembangan daerah datanya, bukan SDI. Nah itu yang kadang-kadang bisa jadi mengelaknya mereka lah gitu. Nggih, ngapunten Pak Fahri, kalau sampai sekarang untuk peran Bapeda sendiri di SDI pripun? Maksudnya geliatnya pripun? Apakah subkor koordinator kan nggih, sekretariat. Ya, koordinator sebagai koordinator forum satu datanya jalan tuh. Sampai kemarin bisa menetapkan elemen data,
melalui forum satu data ya melalui teman-teman di Bapeda itu juga. Nggih. Nggih, siap. Perannya sudah ada. Nggih. Enggak apa-apa Bu, nanti juga disampaikan secara karena tambahan yang SDI itu adanya memang di Bapeda, berarti nanti tugas itu bisa dilempar ke Bapeda gitu. Obrolannya begitu, bukan tentang tidak mau mengurusi nggih, tetapi memang kita kembalikan kepada pembagian perannya ngoten. Dari organisasi mungkin ada sedikit tambahan atau apa gitu, karena ada urusan sama strukturnya kan organisasi dulu yang menyusun dulu. Monggo. Bisa di stop share Mbak Anissa? Mbak Lin. Monggo Bapak Ibu dari organisasi. Menghela nafas panjang lagi saya. Santai. Terima kasih Bu Endang, dari yang disampaikan oleh Bu Endang tadi dari organisasi, mungkin saya sudah berusaha mengerti alur untuk penyusunan proses bisnis. Jadi utamanya dari visi misi itu dulu, tujuannya diambil dari misi visinya RPJMD. Kemudian kalau OPD nanti turunannya ke Renstra dan SOTK. Nah itu nanti dari organisasi akan memang harus tahu dulu Renstranya per OPD kan, dan SOTK-nya dulu. Dan kemudian masuk ke level tadi Bu Endang, ternyata bukan ke bidang tapi ke subkoor ya. Nggih Bu, karena sebenarnya gini, saya juga sebenarnya biasanya karena kalau kita turunkan ke bidang, posisinya di urusan misalkan Kominfo nggih Bu. Kominfo itu kan urusannya sudah 3. Aslinya itu hampir member dengan bidang ngoten Bu. Kalau saya turunkan lagi ke bidang, nanti jadinya ini tumpang tindih. Oh, jadi urusan itu hampir sama gitu ya dari bidang. Jadi alangkah baiknya langsung diturunkan ke level subkoor. Nggih. Nah, Okay, tapi ini juga harus dilihat juga nggih Bu, OPD lain. Ini kan saya sampelnya hanya di Kominfo nggih. Nah, kalau yang di Pemda lain, ngapunten, di OPD lain, saya lihatnya kok karena urusannya kan cenderung satu-satu nggih Bu. Ya. Urusannya kan cenderung satu ngoten. Nah, kalau cenderung satu, otomatis kalau diturunkan di langsung ke subkoordinator bisa jadi terlalu besar gitu Bu. Jadi kalau seperti itu menyesuaikan ya Bu Endang, nggak ada patokan khususnya untuk turun langsung ke subkor ya. Jadi menyesuaikan range-nya juga nanti akhirnya ya. Leres Bu, karena memang nanti kita lihat dulu apakah posisi urusan yang ada di level kota tadi, misalkan contoh deh urusan kesehatan ngoten, kan pasti munculnya kesehatan mawon nggih Bu, pengelolaan kesehatan gitu kan. Sebaca saya kalau urusan kesehatan kan satu nggih. Nah kalau dilihat programnya itu nanti turunan programnya itu setara dengan bidang begitu. Sehingga kalau itu satu, berarti turunannya dulu ke bidang dulu, Bu. Baru ke subkoordinator. Oh, okay. Yang Bu Endang, yang untuk inovasi tadi, Bu Endang. Coba saya di set lagi yang inovasi. Oke, sekarang. Ini Bu, yang inovasi. Iya. Cuma agak memang yang di inovasi itu pengampunya itu memang dari Bapeda dan organisasi, tapi
inovasinya itu berbeda konsep sebetulnya. Kalau di Bapeda itu inovasinya, skupnya itu inovasi daerah. Jadi seluruh inovasi yang ada di daerah, kan gitu ya. Kalau yang diampu oleh bagian organisasi sekretariat daerah itu inovasinya fokusnya hanya inovasi pelayanan publik. Oh. Balik lagi ke indeks inovasi daerah, Bu. Itu menghitungnya pripun? Nah, kalau itu nanti ininya ke Bapeda sebetulnya. Karena penghitungan inovasi daerahnya itu milik Bapeda. Kalau di organisasi sekretariat daerah itu tidak ada, hanya memfasilitasi inovasi pelayanan publik. Pelayanan publik itu di UPP ya berarti di UPD aja. Kalau Bapeda itu seluruh inovasi yang ada di daerah, di kabupaten. Berarti, pripun Bu Fatma? Untuk indeks inovasi daerah itu kan memang komposit ya Bu Endang. Komposit. Kali indikator di situ termasuk salah satunya adalah indeks dan itu apa kepuasan masyarakat atau apa mungkin masuk. Kepuasan niki masyarakat yang untuk layanan publik nggih Bu, indeks kepuasan masyarakat. Pokoknya banyak deh Bu Endang, hampir semua sisi itu dimasukkan ke situ. Jadi memang yang harus bertanggung jawab di sini memang leadernya memang Litbang, tetapi dia memang harus mengkoordinir semua OPD yang punya indikator di dalamnya itu. Gitu. Siap. Jadi memang nanti secara tapi disampaikan oleh Bu Fatma tadi sih, OPD dikit punya nyantolnya aja. Kalau di RPJMD itu kan dituliskan ngoten nggih Bu Fatma. Nah, di penulisan ini nanti mungkin kita perlu lebih penggalian lagi pada dasarnya ini siapa sih yang mengampu utamanya gitu. Karena takutnya nanti kalau banyak sekali OPD pengampunya jadi tadi bias begitu, siapa sebenarnya dan apa perannya, sehingga itu nanti diturunkannya di peta lintas fungsi mawon begitu. Bagaimana Bu Alin? Ya Bu Endang, Mbak Pat. Memang benar kalau yang difasilitasi atau diampu oleh bagian organisasi itu inovasi pelayanan publik, nanti itu mengukur indeks kepuasan ya. Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik. Sepertinya yang kayak Sinovac dia masuk berapa besar itu masuk juga ke dalam salah satu indikator indeks inovasi daerah tadi Bu Alin. Jadi memang kita ini sebagai ininya apa namanya salah satu yang mengisi indikator di situ. Tetapi sekian banyak indikator itu yang menghimpunkan memang Bapeda. Gitu. Iya Mbak Fat, makanya hari ini organisasi juga ada undangan terkait inovasi itu. Dan mungkin nanti bisa saya komunikasikan juga sebetulnya. Kadang itu dari OPD gitu, kadang mereka itu belum memahami apa bedanya inovasi yang di organisasi dan inovasi yang di Bapeda. Nah, memang kalau untuk yang indeks inovasi daerah itu kan semuanya memang semua unsur OPD dan nggak hanya OPD sebetulnya kalau indeks inovasi daerah itu. Jadi OPD, universitas, ASN, masyarakat yang ada di daerah, kalau pengukuran dari indeks inovasi daerahnya Bapeda. Sepertinya ada indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, indeks kepuasan ASN terhadap administrasi yang diberikan OPD itu juga sepertinya akan masuk di inovasi daerah.
Iya betul. Nggih, mungkin balik yang ke tadi Bu Fatma dan Bu bagian organisasi. Tadi kan ditanyakan apakah dari urusan itu turunannya ke subkoordinator atau ke bidang. Nah, kebetulan karena contohnya kalau OPD urusannya itu memang sudah 3 dan hampir tercover di 3 bidangnya, maka bidangnya memang kita lewati, Bu. Karena memang kalau nanti kita turunkan itu, kemarin kami coba mau turunkan ke bidang, tapi memang kan ini nggih, nopo misalkan penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Ini nanti turunannya itu ada teknologi informatika sama statistik dan informasi publik kalau nama bidang. Kalau nama bidang. Tapi sementara kan kalau komunikasi publiknya dia hanya di sub koordinator informasi publik mawon begitu. Nah, itu yang kemarin memang kalau di Kominfo ini tidak kami turunkan ke bidang, tetapi kami turunkan langsung ke subkoordinator. Nah, tapi memang untuk nanti OPD yang mungkin urusannya 1, itu turunnya, contoh tuh kayak dinas sosial. Seingat saya dinas sosial itu kan mulai dari rehabilitasi sosial, bla bla bla. Nah, itu turunnya kan ke bidang dulu, bukan ke subkoordinator. Iya betul Bu Endang. Mungkin nanti kita pakai dua case aja. Nggih. Ketika ada yang kasusnya sama kayak Kominfo berarti pakai cara seperti ini. Nggih. Kalau case-nya seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan ya memang harus bidang dulu di provinsinya. Nggih. Nggih. Ngoten Bu Erlin. Nggih, iya Bu Endang. Siap. Siap, nggih. Berarti tadi memang nanti Bapak Ibu organisasi dan juga Kominfo perlu memastikan bahwa keberadaan Renstra harusnya kan wonten sedoyo nggih Bu, Renstranya masing-masing OPD dan juga SOTK-nya ngoten. Nah, itu perlu memang dipastikan dulu ada dokumennya, kalau perlu mungkin itu bisa dikumpulkan juga enggak apa-apa. Nanti biar sebelum sesi itu Mbak Anissa dan tim bisa juga mencoba menelaah begitu. Saya takutnya kok nanti kalau oh iya Bapak Ibu dibuka Renstranya, dilihat di sini ternyata beda ngoten Bu. Untuk dokumen Renstra sama SOTK itu organisasi sudah lengkap. Nanti biar Mbak Alim yang menganalisa. Ya, nggih, siap. Ya, betul. Memang di organisasi ini seluruhnya ada, Bu Endang, tenang aja. Renstra, SOTK, apapun itu di organisasi itu lengkap, kita punya semua. Tapi ya itu, kalau organisasi yang menganalisa, jadi kayaknya nanti perlu dibantu kayaknya ya untuk menganalisa, dibantu oleh Tati mungkin ya. Monggo Mbak Anissa, sebenarnya pada posisi tetap nanti kita juga akan berkoordinasi dengan jenengan kok Bu. Pun karena kami kan kadang ada keterbatasan, aslinya ini apa maksudnya. Nah, itu nanti yang mungkin akan sama-sama istilah bekerja sama, nggih, saling melengkapi. Ngoten Mbak Anissa? Nggih, Bu Endang. Pripun? Sampun? Kalau dari saya paparan insya Allah cukup. Mohon izin Bu Endang Nggih. untuk kebingungan dari Mbak Alin dari organisasi mungkin kita bisa nanti kita terapkan begini ketika paparan Bu Endang kan memberikan contoh kasus tadi. Kasus kayak Kominfo sama kasus kayak Dispendik atau Dinkes. Nah, nanti OPD itu kan sepulang dari pelatihan itu kan pasti dia akan menyampaikan dan mencoba untuk mengidentifikasi kan seperti itu. Nah, ketika dia dalam proses identifikasi ada masalah, nah di situ nanti dia bisa bisa bertanya atau bisa minta solusi ke tim yang tadi yang Diskominfo, organisasi sama Bapeda. Gitu. Kalau kita yang kesulitan baru naik ke Tati. Gitu. Nggih. Rencana berapa jam nggih Bu yang sama OPD Bu? Gini Bu Endang,
sekarang kita kembalikan ke Bu Endang untuk menyampaikan hal itu ke OPD. Kita kira-kira butuh berapa jam? Ngapunten, ini hanya menyampaikan saja atau nanti ada sesi sedikit workshop gitu Bu, dalam artian kan kalau menurunkan dari kota terus ke minimal sampai ke bidang dan ke subkoordinator kan aslinya itu bisa kan gitu. Mungkin nanti nyicil satu contoh proses di salah satu subkoordinator, kalau misal ngoten pripun, berkenan ngoten atau ya Bu Endang sampai ke situ sampai proses terkecilnya. Nggih. Contoh satu, pripun berapa ya? 3 jam ngoten Bu? Kalau Atau apa kebanyakan nggih? enggak 4 jam juga siapa, Bu? 3 jam kayaknya cukup Bu Endang. Nggih, iya. Mulai jam 9 sampai jam 12 gitu, nggih. Nggih. Nanti kan kita kan hari pertama bertiga dulu nih pesertanya. Nanti dari situ kan kelihatan nanti oh ternyata 3 jam kurang gitu. Nggih. Atau gini Mbak hari pertama itu kan insya Allah orangnya kan sedikit lebih expert ya gitu. Dari Kominfo, dari Bapeda sama mungkin dari organisasi. Nah sudah lumayan lah, paling nggak mungkin akselerasinya akan lebih cepat sehingga nanti bisa mendapatkan suatu contoh best practice-nya dari salah satu OPD, dan itu nanti mungkin ya bisa jadi acuannya dari OPD gitu ya gitu. Tapi yang jelas saja Pak Bu, jangan kayak Kominfo, karena Kominfo itu kan ya tadi di bidang itu kan akhirnya kan nggak pas kalau langsung itu diturunkan tadi bidang, akhirnya masuk ke subkor. Mungkin yang agak yang normalnya mungkin di Bapeda itu kan agak sedikit lebih normal daripada yang di Kominfo. Itu mungkin ya turunan tadi yang harusnya ke bidang saja ini tidak harus langsung ke subkor. Nanti kan takutnya nanti OPD lainnya yang sudah jelas satu bidang, satu urusan kadang-kadang ya gitu, atau satu program itu langsung ya jelas gitu aja. Iya, itu kan ini ya, contoh saja, nanti mungkin bisa dipakai sama mereka. Nggih, siap Pak Fahri. Nanti bisa mekanismenya tadi enggak apa-apa 2 karena saya kayaknya coba nanti kita secara mandiri juga Mbak Anissa bisa dilihat dulu nanti urusan-urusan yang di OPD itu ternyata sudah setara bidang ada tidak. Kalau ada berarti kita memang perlu pakai mekanisme 2 itu untuk kita sampaikan gitu. Mbak Pat dan Mbak Anin, kira-kira selain Bapeda mungkin ada satu yang apa ya maksudnya dari pihak OPD-nya itu lumayan lah bisa diajak untuk akselerasi lah, untuk cepat membuat itu. Siapa ya kira-kira ya? Dinas besar ngoten kopo pendidikan atau apa ngoten, tapi monggo. Iya, kayak apa ya, mungkin yang sama ini yang mudah. Atau badan juga udah badan ya Bapeda ya. Iya, yang satu dari dinas nggih. PTSP itu kan beda sendiri organisasinya. Mana mungkin yang bisa enak rengramnya itu kan nanti kalau bisa kan orang rengram. Halo? Ya Mbak Anin, siapa ya? Mbak Fat mungkin. Mendengung ya? Nggih. Ini yang mendengung sepertinya sinten? Apa saya? Halo? Nggih, halo Bu Fatma, sedikit mendengung. Oh iya, ada feedback kayaknya. Halo, sudah jelas Bu? Sampun. Ya. Mungkin bisa PTSP. PTSP itu struktur organisasinya itu kan paling beda itu. Dia kan sekarang tidak ada bidang. Dia jadi dari kepala dinas langsung fungsional. Nah, kayak inspektorat itu. Membingungkan mereka itu, mungkin juga bisa diajak yang di sesi pertama. Nggih, monggo.
Mohon maaf, Pak. Bukannya PTSP itu dari kepala dinas turun ke bidang yang nggak ada sukor ya, Bu ya? Jadi langsung turun ke Javuk. Nggak ada bidang, Mbak. Ada tak bidangnya? Ada, Bu, kalau dari SOTK yang terbaru ada bidang, cuma nggak ada sukornya. Tapi kabitnya ada tah? Nggak ada kabit soalnya di situ. Dari susunan gambarnya ada bidang, Bu. Kalau Tapi dari susunan organisasi gambar. Tapi Nari, coba tanya ini. di situ loh jabatan fungsional semua, kecuali yang sekretariat. Iya, setahu saya PTSP itu kabitnya sudah jadi fungsional semua. Seperti kayak di inspektorat. Inspektorat itu enggak Irfan ya, itu fungsional semua. Ya nggak apa-apa, Mbak Fat, mungkin kalau bisa diundang sekalian aja yang enak itu, maksudnya dari pihak yang pegang programnya ya, khususnya itu ya mudah paham sehingga kita bisa detail juga gitu. Tambah inspektorat sekalian ta. Atau begini Mbak Fat, nanti kita kan ini kan dipetakan dulu ya, mana OPD yang mempunyai satu urusan, mana OPD yang mempunyai lebih dari satu urusan. Kemudian dipetakan lagi OPD yang tadi yang Mbak Fat sampaikan kayak DBM, PTSP, kemudian inspektorat itu kan beda sudah. Jadi ketika memberikan pelatihan untuk OPD itu yang satu urusan mana, yang lebih dari satu urusan OPD mana aja, kemudian yang OPD yang pelakuannya berbeda kayak inspektorat di PTSP itu hari apa gitu. Jadi biar respon yang diterima itu sama dan satu persepsi gitu Mbak Fat. Atau gimana? Kalau berbeda-beda itu nanti ketika menerima itu persepsinya akan ternyata cuman ya kayak tadi saya itu, ternyata nggak ke bidang ya, langsung ke subko, tapi ternyata kenapa seperti itu, karena di Kominfo yang diambil sampel sama Bu Endang di Kominfo memang mengurusin 3 urusan kan gitu. Nah, nanti kalau yang hanya satu urusan kan berbeda lagi, seperti urusan pendidikan dan kesehatan kan berbeda lagi gitu, nggak langsung ke subko tapi mungkin ke bidang. Apa nggak seperti itu Bu Endang, Mbak Fat? Nggih, kok saya setuju Bu. Jadi memang perlu diidentifikasi dulu karakteristiknya ini pripun biar ya, nanti pas sesi nggih. Kalaupun bisa nanti di sesi yang pertama itu malah mencari perwakilan setiap kata. Ngapunten ini video saya kok ngeblur nggih. Kalau nanti di yang sesi pertama itu kita bisa mendapati perwakilan masing-masing karakteristik bagus. Jadi nanti pas yang sesi ininya lebih ini. Jadi memang jangan sampai nanti tiba-tiba, loh saya nggak yang satu urusan, saya nggak banyak urusan, saya nggak juga yang langsung jabatan fungsional, kan jadi kaget ngeten Bu. Setuju saya Bu. Iya betul Bu Endang. Jadi memang kita harus bisa memetakan dulu karakteristiknya OPD ini gitu. Nanti kalau sudah sama, karakternya sama, pasti persepsinya ketika memberikan pelatihan itu juga outputnya sama gitu. Jangan yang berbeda karakter gitu. Cuma nanti kita bisa bagi harinya bagaimana gini Mbak Fat. Ya setuju. Menita kumpul untuk mengidentifikasi. Jadi jelas nggak hanya Kominfo, nanti sama organisasi mana-mana saja yang nanti diarahkan di hari pertama, mana yang di hari kedua gitu ya. Kayak kecamatan kan sama semua, nah itu kan enak kalau di satu sesi gitu ya, khusus kecamatan. Jadi nggak kecamatan campur sama dinas, mungkin yang kecamatannya nggak sama ya, nggak nyampe takutnya gitu. Monggo nanti gitu ya, dipetakan lagi dulu ya Mbak Fat, Mbak Alin. Mbak Alin? Iya, saya setuju. Masukan dari Bu Endang juga itu mungkin jadi prioritas kami nanti dengan Kominfo, bagaimana kita membagi hari-harinya itu sesuai dengan karakteristiknya OPD. Begitu Mbak Fat?
Ya, untuk Mas Fahri dan Bu Endang dan yang lainnya mungkin dari organisasi cukup sekian. Nanti untuk informasi selanjutnya bisa komunikasi by phone atau WA atau telepon karena kami sudah ditunggu Bapeda terkait inovasi daerah. Jadi biar sama-sama juga yang di Kominfo bisa dihadiri, Bapeda juga bisa dihadiri. Jadi dari organisasi mohon undur diri karena undangan dari Bapeda juga udah dari 8:30. Nggih, ngaten nggih Mbak Fat, Mas Fahri, Bu Endang dan dari Tati. Nggih, mohon izin dari organisasi untuk lift dulu. Nggih, monggo Mbak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, mau kami lanjut. Ini nanti modelnya apa? Ada kayak model kayak Excel gitu sehingga pihak Renkamnya itu tinggal ngambil dari file yang ada di Rensanya, dia copy paste kayak gitu. Untuk strukturnya seperti gimana? Biar Sepertinya memang perlu begitu Pak Fahri. Nanti mungkin ini sekalian juga kami mengatur karena tadi memang 3 hari ini tuh saya intens sama Mbak Anissa gimana ini ya kira-kira ya gitu. Nah setelah dapat ini tadi kan masih ini nggih istilahnya langkah-langkah yang belum terlalu tertata. Nanti coba saya buatkan satu Excel sederhana begitu biar nanti pengisiannya lebih mudah. Betul. Nanti kan mereka kan kalau membawa file Excel atau Word-nya Rensa itu kan biar nggak ketik lagi, kopas itu kan lebih cepat sehingga mereka kan akhirnya ya diharapkan pulang dari Tuntek itu tinggal melanjutkan sisanya dan akhirnya kan itu juga nanti kita juga akan dapat feedback dari mereka. Selain dikumpulkan ke organisasi kan juga bisa dikumpulkan ke Kominfo untuk diteruskan ke nanti kan gitu. Benar, nggih Pak. Gimana Pak? Ada lagi? Oke Pak, dari saya nanti mengatur untuk hasil identifikasi OPD serta jadwalnya. Dari saya juga cekap Bu dan Pak Fahri. Baik, terima kasih Bu Endang, Mbak Anissa, Mbak Fat dan yang dari organisasi tadi. Terima kasih atas kedatangannya. Ya semoga minggu depan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang insya Allah bisa cukup mempercepat penyusunan peta proses bisnis di tingkat OPD dan juga mendapat itu feedbacknya ke kami, ke Kominfo dan ke organisasi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fahri, Bu Fatma, Mbak Anissa. Izin lift terlebih dahulu nggih. Nggih, monggo. Pak Fahri saya izin live. Oke, ya. Monggo.